Halo, perkenalkan nama saya Kasih Oriani Maju. Meeting ini 0545733129. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari jaringan komputer. Oke, langkah pertama harus kita lakukan adalah kita klik Windows plus R ya. Oke, jika sudah, kan kita lanjut tuh ketik di sini nih tulisan CMD ya, seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita akan mencoba satu persatu perintah berikut ini. Oke. Yang pertama perintahnya adalah cd. Oke. Klik ketik dulu cd. C. Nah, cd ini digunakan untuk berpindah direktori. Oke. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu cls ya. Titik cls di sini. Enter. Nah, singkatan dari cls ini adalah clear ya. Digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah cls juga ya. cls menarik dan kita enter. Nah, ini untuk menampilkan file atau perintah cls memberitahu bahwa cls membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Ya. Perintah ini lebih kompleks, akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke perintah keempat, yaitu dir. Kita ketik di sini dir ya. Nah, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, kita sudah lanjut. Kita ketik di sini keep config. Nah, enter. Nah, di sini ada perintah config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netflix, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Oke, kita lanjut. Oke. Dan ke perintah ke-6 ya. Perintah ke-6 yaitu config. Perintah ini memberikan informasi yang bersama dengan perintah config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address.
yang digunakan. Oke, kita lanjut ke perintah yang ke-7. Ini selanjutnya ifconfig dari. Nah, perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ifconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari ifconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah ke-8. Config ini adalah perintah digunakan untuk melepaskan atau mereset semua setting IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address ke komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi dan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Sekarang kita lanjut ke perintah ke-9. Isinya adalah ini. Perintah ke-9. Nah, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik lalu berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, kita lanjut ke perintah ke-10, yaitu konfig baru. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS, termasuk localhost koneksi. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah ke-11 ya. Kita coba kita adalah ini terus DNS ya, terus ada ini lanjut. Oke, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Lanjut ke perintah ke-12, yaitu perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, lanjut ke perintah ke-13. Nah, perintah ke-13 ini cukup
minggu. Nah, perintah ini menunjukkan apakah komputer dapat terhubung ke Google. Oke, kalau sudah kita lanjut ke perintah ke-14, yaitu connect. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi dari jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStat sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Oke, kita lanjut ke perintah ke-15, yaitu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengetes Internet Control Message Protocol atau IMCP. Echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface route yang terdapat pada jalur antar host dan tujuan. Oke, kita lanjut ke perintah ke-16. Ini adalah perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. OTP mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. Oke, kita lanjut ke perintah ke-17, yaitu NS Log adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ya, kita lanjut ke perintah ke-18, ya, yaitu perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetStat, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Ini juga menampilkan profil WiFi yang pernah tersimpan. Kita lanjut ke perintah ke-19, yaitu route. Nah, perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table
dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik. Komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta route atau gateway. Oke. Router juga menampilkan tabel route IP pada komputer. Oke, kita lanjut ke perintahnya 20, yaitu net